Nah, ini kan lanjutannya ada. Nah, ini tuh lanjutannya kan ada ikatan antara dua molekul monosakarida disebut ikatan glikosidik. Nah, ikatan glikosidik itu yang ini. Nih, ini disebutnya ikatan glikosidik. Nah, habis itu kan ikatan glikosidik itu terdiri dari karbon 1 monosakarida ke gugus OH dari monosakarida lainnya. Ini hapus gimana ya? Nah, maksud dari ini yang ikatan glikosidik ini tuh contohnya ini yang atas ini dia itu contoh dari gugus glukosa, yang ini kan fruktosa. Nah, ini kenapa bisa apa namanya terikat eh, dalam ikatan glikosidik itu karena ini tuh ada apa sih sebutannya ya tadi? Kayak molekul oksigennya nih yang ini yang apa? Yang jadi nih, ini kan satu karbon. Jadi untuk perhitungan penamaannya itu dari sini. Kalau yang glukosa tuh yang atas ini, yang glukosa yang atas ini tuh eh, penomorannya dihitung dari di sini nih. Satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini enam. Kenapa bisa penomoran nomor satunya itu dari nomor yang ini? Karena kalau di karbohidrat itu kita melihat penomoran yang dekat dengan si oksigen ini. Jadi kalau misalkan ada yang dekat dengan oksigen, lalu ketemu sama gugus H ini tuh sebenarnya ini udah disederhanain. Jadi sebelum disederhanain menjadi gugus seperti ini tuh gugusnya kayak gini. Di sini, bentar. Di sini tuh C, ya kok nggak ada panahnya. Di sini kan C. Nah, di sini itu ada H, lalu di sininya tuh OH. Nah, disederhanakan lagi, jadilah seperti ini, kayak gitu. Nah, di sini tuh oksigen, kenapa di sini ada oksigen? Ini tuh perpecahan dari OH. Perpecahan dari OH, jadi sebelum oksigen itu gugusnya gini. Gini, OH, lalu di bawahnya sini ada C, di sini H, di sini OH. Terus OH-nya itu dia mereduksi si C ini, jadi H-nya itu hilang. Kayak gitu. Nanti gua kasih penjelasannya ada di YouTube. Nah, jadi penomorannya itu pokoknya yang mendekati gugus oksigen itu berarti di sini satu. Kayak gitu ya. Sebenarnya sih ini penjelasannya 1,2 kalau nggak salah. Tapi nggak gue masukin, takutnya kalian bingung kan. Jadi gue ngasih tahu penomorannya aja. Nah, yang di sini pun ini kan gugus oksigen di sini. Berarti penomorannya ini kan sama kayak yang tadi. Di sini kan C, tapi bedanya OH-nya di atas. Di sininya H, kayak gitu. Kalau yang tadi ini apa? Fruktosa ya? Gue lupa lagi. Jadi penomorannya, nih di sini angka 1. Nah, ini tuh yang CH2OH2 ini, dia itu nomor 2. Kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi ikatannya itu dia di 1,2. Kenapa 1,2? Karena di sini penomorannya itu angka 1. Nah, di sini tuh 2. Di sini 2. Ini kan sebenarnya tengah ini kan OH. Nah, ini yang CH2OH ini tuh dia nomor 2. Kayak begitu. Uping ngerti yang lain? Ya salah. Kayak gitu nanti kalau misalkan dijelasin, oh kenapa ini ada ikatan glikosida karena dia itu terikat dari gugus OH. OH yang di tengah-tengah ini. Dia tuh OH itu tuh perpecahan yang tadi gue bilang kan sebenarnya sebelum disederhanain dia begini. Di sini OH, ini yang membuat gugus yang bawah ini H. Terus kalau yang ini kan C, dia OH-nya kan di atas. Di bawah. OH-nya kan di bawah. Dia tuh C, mana sih? Ini kan OH. Nah, ini C.
dia OH-nya di bawah, ini OH-nya di atas. Lalu OH ini bertemu menjadi gugus oksigen karena dia dioksidasi apa reduksi ya, gue lupa deh tadi. Pokoknya kayak gitu ya. Oke, yang di sini ikatan glikosidik, begitu penjelasannya. Tapi nanti kalau semisal kalian bingung ngejelasin gambarnya, nggak usah dijelasin. Nanti kalian tinggal bilang aja ikatan glikosidik dari karbon 1 monosakarida ke gugus OH dari monosakarida lainnya. Seperti pada gambar di samping ini. Itu adalah ikatan glikosidik dari karbon 1 monosakarida yang atas itu gugus apa ya tadi sih glukosa ya? Glukosa dia berikat ke gugus OH di monosakarida bawahnya itu fruktosa kayak gitu ya. Lalu ini gimana gue mau next ya? Nah, habis itu ke sukrosa. Sukrosa ini dia itu terjadi antara atom nomor 1 pada glukosa. Nih, atom nomor 1 pada glukosa ini sama yang kayak tadi nih. Ini atom nomor 1. Nih, ini atom nomor 1. Terus dengan atom nomor 2 pada fruktosa. Ntar aku bedain. Nah, atom nomor 2 tuh yang ini nih. Yang ini atom nomor 2. Kenapa atom nomor 2 tuh yang cuma garis itu? Karena perhitungan fruktosa tadi kan yang mendekati sama si oksigen ini ya. Nah, si oksigen ini mendekati sama gugus H2COH. Jadi di sini dimulai dari nomor 1, lalu yang ini, yang garis ini nih, itu nomor 2. Jadi nomor 2 pada fruktosa ini. Nah, kalau yang nomor 1 pada glukosa, kayak tadi perhitungannya ke glukosa sama. Di sini 1, bawahnya tuh 2, ini 3, 4, 5, 6. Kayak tadi pokoknya. Cuma bedanya di fruktosa ini, di gambarnya aja sih yang berbeda. Kayak begitu. Oke. Lalu, nah untuk reaksi yang ini nih gue nggak ngerti juga ya. Reaksi hidrolisis. Ya udah gue paham-pahamin, gue nggak ngerti. Entah kalau ada yang ngerti, bisa dijelasin apa enggak nanti cuma ini reaksi hidrolisis dari sukrosa ditambah H2O menjadi glukosa dan fruktosa. Yang gambarnya juga kalau misalkan kalian nggak ngerti, dijelasin aja, ini gambar dari atom karbon nomor 1 pada glukosa yang terikat pada karbon nomor 2 pada fruktosa, kayak gitu aja. Kalau nggak disuruh ngejelasin, ya nggak usah ngejelasin lah. Nah, yang di maltosa ini, dia kan ikatan. Oh, kalau maltosa ini kan glukosa sama glukosa ya. Nomor 4 pada glukosa, glukosa pada glukosa. Ini sama kayak tadi, perhitungannya kan di sini kan kalau glukosa sama glukosa kan sama ininya ya. Bentuk strukturnya. Jadi perhitungan satunya tuh dari sini. Nah, dari sini. Karena kan dia yang mendekati sama si oksigen ini. Nah, di sini juga nih, ini kan mendekati oksigen. Jadi nomor satunya tuh dari sini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini berarti 1, 2, 3. Ini gue, bentar. Nggak enak mana ini. Nih, ini nomor 1. Ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalau yang dari sebelah kanan berarti di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, yang ini 6. Pokoknya tuh kalau untuk penomoran, kalau misalkan ditanya penomoran untuk di karbohidrat itu strukturnya dari mana sih? Dari yang mendekati bukan gugus sih, apa sih namanya ya? Oksigen, Bu. Dari yang oksigen itu. Nah, yang oksigen tuh ini. Nah, ini kenapa bisa jadi oksigen? Karena dia itu yang tadi gue bilang mereduksi apa teroksidasi gitu. Pokoknya ini tuh oksigen deh. Karena kan tadinya OH. Tadinya kan dia membentuknya OH. Ya kan? OH, C, di bawah deh. Ini H. Ini kan
H, di sini OH. Terus dia tuh masuk ke dalam sini, hanya tuh hilang jadinya oksigen. Terus ini C-nya juga hilang, jadi sama OH-nya karena tadi yang pertama OH-nya kan udah menjadi ikatan glikosidik ya. Jadi tinggal hanya doang, kayak itu. Nah, yang ini nih yang sedikit rada rumit. Di sini kan ikatan nomor 1 pada galaktosa dan atom karbon pada glukosa. Nah, di sini nih. Ini kan galaktosa. Mana coret-coretannya? Ini kan galaktosa. Ini emang strukturnya ada mirip-mirip. Cuma kalau kalian perhatiin, dia itu hanya berbeda di sini. Enggak, ding. Bukan. Galaktosa, glukosa. Oh, di sini. Di OH-nya. Di sini cuma gugus hidrogen, tapi di sini ada karboksil, ya kan? Jadi bedanya cuma di situ. Nah, ini kan dia terbentuk ikatan ya, terbentuk. Nggak bisa di ini deh. Oh ini. Nomor 1 pada galaktosa dan nomor 4 pada glukosa. Nah, nomor 1 galaktosa. Di sini nih nomor 1 galaktosanya karena kan dia dekat dengan sama oksigen. Nah, ini glukosanya kan dia dekat dengan oksigen. Jadi nomor 1-nya tuh dari sini, yang ini juga dari sini. Nanti 2, 3, 4, 5, 6. Sama sih. Ini sama ini tuh sama. Dimulai dari yang kanan. Nah, kenapa di sini ada huruf beta? Sebenarnya ini ada penamaannya di monosakarida. Tapi nggak gue masukin. Jadi tuh kayak misalkan beta monosakarida, alfa monosakarida. Nah, itu tuh ada penjelasannya. Nah, ini kenapa di sini dinamainnya beta? Karena kita lihat posisi OH-nya itu di atas. Nah, kalau ini posisi OH-nya di atas, dia itu jadinya awalan penamaannya itu beta. Kalau misalkan dia posisi OH-nya di sini nih, misalkan OH-nya di bawah, misalkan posisi OH-nya di sini di bawah nih, berarti dia alfa. Alfa misalkan glukosa atau apa gitu. Kayak gitu. Pokoknya nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana sih cara menentukan alfa dan beta dari gugus karbohidrat ini? Jadi kita lihat penempatan OH-nya. Kalau misalkan dia OH-nya di atas, berarti dia beta. Kalau misalkan dia OH-nya di bawah, misalkan nih OH-nya di sini di bawah sini nih OH. Berarti dia itu alfa. Jadi mudahnya gini, OH yang di dekat sama oksigen itu kita lihat OH-nya itu berada di atas atau di bawah. Kalau misalkan OH yang dekat oksigennya adanya di atas, berarti penamaan awalnya beta. Tapi kalau misalkan OH yang dekat oksigen di bawah, berarti dia penamaannya alfa. Kayak gitu. Ini nanti bakal ada di PPT-nya Rizka tadi gue lihat. Itu bakal dijelasin. Nah, nanti tuh ada juga namanya kayak penamaan depannya tuh ada L, misalkan L glukosa apa, terus abis itu D glukosa apa. Nah, ini nanti kelompoknya Rizka yang jelasin. Jadi nanti didengerin aja, tapi gue mau jelasin dikit takutnya ibunya nanya-nanya. Nah, jadi penamaan D, L itu dilihat juga dari gugus OH-nya. Dari gugus OH. Misalkan kayak ini C, O. Di sini keton tuh apa sih keton? Ada yang inget nggak sih? H ya kalau nggak salah ya. Nah, ntar di sini tuh ada rantai lagi C, C, C. Di sini ada OH, OH. Di sini H.
Di sini H. Adek, buku gue dong. Tadi dulu bentar, guys. Itu yang lu sangka buku lu waktu itu. D sama L itu kita lihat itu kan dari ini peletakan OH-nya. Jadi ini kan contohnya gue nulis OH-nya kan ada di sebelah kanan, ya kan? Nah, jadi dia tuh penamaannya D, berarti D itu dextro, L itu levo. Jadi untuk penamaannya misalkan ini kan OH-nya di kanan nih, OH-nya di kanan berarti D, misalkan glukosa, D glukosa apa gitu ya kan. Nah, itu berarti kalau pokoknya ingat aja kalau misalkan, ntar gue hapus dulu biar nggak keder. Kalau misalkan ada soal yang kayak gini, C, 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 O, H, H, O, H, ini H, A, D, O, H, H. Nah, ya kan? Kita lihat gugus OH yang paling banyak itu ada di sebelah kanan apa di sebelah kiri. Nah, ini kan gugus OH yang paling banyak ada di sebelah kanan kan. Nah, jadi kalau di sebelah kanan itu berarti penamaannya diawalin dengan huruf D. Misalkan D glukosa. D glukosa. Kayak gitu penentuan D. Nah, kita dilihat lagi misalkan OH-nya OH-nya ada banyak di sebelah kiri, OH. H, OH. Berarti ini OH, ini H. Kan ini kan OH-nya ada banyak di sebelah kiri. Berarti penamaannya jadi L glukosa. Kayak gitu. Entah kalau misalkan ditanya, ini kenapa kok bisa ada D-nya, bisa ada L-nya. Atau misalkan ada alfa atau beta, jadi bisa tahu gitu kalau dijawab. Kalau ditanya ya. Tapi semoga aja nggak ditanya. Udah sih gitu aja penjelasan untuk strukturnya biar kalian tahu. Nanti gue kasih kayak link YouTube gitu buat pelajari kalau misalkan penjelasan gue masih kayak ngebingungin. Nah, untuk reaksi oksidasi ntar ini mah dibaca aja sendiri ya. Gue sengaja masukin cuma kalimat, tapi gue nggak tahu nih ntar ibunya ada rese nggak kalau minta apa namanya strukturnya. Tapi gue udah ada foto strukturnya. Tapi di sini gue mau masukin kalimatnya aja soalnya strukturnya tuh rada riuh. Yang tadi kayak ada D, ada L, terus nanti dia akan mereduksi